Setelah lebih dari setahun ngilang dari radar oktagon, Arman Tsarukyan akhirnya balik lagi dengan cara yang bikin satu dunia MMA langsung nengok. Di balik kemenangan Arman, rekannya yang juga sang juara, Khamzat Chimaev, nyaris terlibat bentrok dengan lawan Belal cuma gara-gara hal secuil. Kabar dari UFC Qatar, kita mulai dari sini. Begitu bel ronde pertama bunyi, Tsarukyan langsung nunjukin ADN seorang kontender sejati. Hooker sebenarnya bukan lawan sembarangan, punya jangkauan panjang, berani adu jotos, dan mental baja. Tapi Arman kayak nggak peduli sama CV itu semua. Di detik-detik awal, dia hampir ngejatuhin Hooker setelah ngeluncurin kombinasi super cepat yang bikin Hooker goyang kayak tiang bendera kena angin kenceng. Sempat terjadi scramble liar, Hooker berusaha mindahin permainan ke ranah grappling dan ngejar takedown, bahkan sempat nyobain choke biar bisa balikin momentum. Tapi Tsarukyan santai aja kayak lagi ngopi di pinggir pantai, terus ngebalikin posisi jadi top control dari side control. Di sisa ronde, Hooker cuma bisa berusaha kabur sambil nahan tekanan. Masuk ronde kedua, Hooker mencoba lebih nekat. Dia nyobain guillotine choke ketat, seakan mau ngasih kejutan besar. Tapi Arman bukan tipe orang yang ketemu guillotine langsung panik. Dia justru masuk ke guard, muter badan, dan ngeraih posisi top lagi. Begitu udah dapat momentumnya, dia mulai ngegelontorin ground and pound yang keras, kayak lagi ngetok pintu kontrakan yang uang sewanya belum dibayar. Dan pas Hooker mulai kehilangan ritme, Tsarukyan langsung ngunci arm triangle choke rapet banget. Yang kalau lo lihat slow motionnya, kayak udah nggak ada oksigen yang bisa lewat. Hooker akhirnya tap, dan Arman resmi comeback dengan kemenangan yang bener-bener statement. Dengan hasil ini, Tsarukyan sekarang udah ngumpulin 5 kemenangan beruntun. Teman-teman, ini juga menang 10 dari 11 fight sejak debut UFC-nya yang dulu banget, yang waktu itu dia kalah dari Islam Makhachev. Dan yang makin bikin narasi Arman makin nendang adalah kenyataan kalau ini fight pertamanya setelah ngalahin Charles Oliveira di UFC 300, yang tentunya jadi momen legit dan punya nilai jual tinggi buat seorang kontender. Di sisi lain, Hooker yang sebelumnya punya 3 kemenangan beruntun harus ngaku kalau malam itu bukan harinya. Ini juga comeback pertama dia setelah fight panas lawan Mateusz Gamrot di UFC 305, tapi ya namanya MMA, kadang lo di atas, kadang lo jatuh, dan kadang lo jatuhnya pas lagi live di PPV. Nah, abis ngalahin Hooker, Tsarukyan nggak buang waktu lama-lama buat ngangkat mic virtual dan ngasih sinyal perang. Dia bilang kalau dia siap ngejar Ilia Topuria di awal tahun 2026. Banyak fans dan komunitas MMA yang ngerasa itu udah waktunya. Dengan streak kemenangannya dan performa gila malam itu, Arman emang layak diparkir lagi di jalur title shot. Yeah, just only guy who wanted to fight me. Everybody is run out, especially Ilya. If you're here, come on. Yeah, we got a face on. There is just one contender, number one is Arman Tsarukyan. Yang makin rame lagi, dia juga sempat nyenggol Ilia Topuria di akun Telegramnya. Dengan gaya yang pedes-pedes nyentil, Arman nyindir Topuria dan bilang kalau fight dia lawan Topuria bisa jadi pertarungan terbaik di divisi manapun. Dan dia ngasih kode sindiran dengan kembali ke kalimat bebek. Maksudnya dia tuh, sang bebek jangan lari lagi. Pokoknya, fight ngatain Topuria kayak bebek yang lari ngibrit tiap diajak tarung. Topuria sendiri lagi sering banget dirumorin bakal balik bertanding di Januari nanti, pas UFC mulai ngegas kontrak hak siar baru sama Paramount. Nama kayak Paddy Pimblett dan Justin Gaethje udah masuk daftar calon lawannya. Tapi gosip paling panas adalah Tsarukyan pengen ngejar peluang title shot kelas ringan di Januari 2026. Setelah sebelumnya dia harus mundur dramatis dari fight perebutan gelar 155 pound yang rencananya bakal ngehadapin Makhachev. Gara-gara semua ini, timeline fans MMA pecah jadi 2 kubu. Ada yang pengen Topuria versus Gaethje karena itu duel barbar yang pasti rusuh. Ada juga yang pengen Topuria ketemu Pimblett biar sekalian nyelesain beef lama. Tapi ada satu kubu lain yang makin kenceng bersuara, kasih Tsarukyan slot title shot dulu. Dan jujur aja teman-teman, kalau lihat performa terakhir Arman, apalagi habis 1 tahun ngilang, dia balik dengan versi upgrade, versi yang udah nge-reflect kekalahan, latihan keras, dan siap ngisi kekosongan puncak divisi. Bahkan beberapa analis MMA bilang kalau timingnya pas banget. Makhachev sekarang lagi sibuk di kelas welter dan Tsarukyan adalah lawan paling logis untuk pertarungan gelar di awal tahun depan.
Di partai pendukung utama UFC Qatar, semua orang tadinya fokus ke Arman Tsarukyan yang bikin geger di laga pamungkas. Tapi satu level di bawahnya, ada cerita lain yang gak kalah panas, Ian Machado Gary yang sukses ngasih pernyataan keras di hadapan para kontender kelas welter. Teman-teman, yang satu ini nunjukin versi paling dewasa, paling tenang, dan paling efektif sepanjang karier UFC-nya. Dia ngalahin Belal Muhammad lewat keputusan mutlak, dan bukan sekedar menang, tapi menang dengan gaya kayak chess player yang udah tahu 5 langkah lawannya ke depan. Para juri ngasih nilai yang jelas-jelas nggak bisa dibantah. 2 juri ngelihat fight itu 30-27 buat Gary, satunya lagi 29-28. Intinya, Gary ngontrol ritme, jarak, tempo, semua elemen fight yang biasanya bikin Belal kelihatan dominan. Tapi malam itu, Belal kayak kejebak sama game IQ dan footworknya Gary yang makin lama makin matang. Yang unik dari kemenangan ini bukan cuma performa teknisnya, tapi caranya Gary kelihatan makin yakin kalau dia udah berada di level elite. Pertanyaannya jadi simple tapi bikin fans debat. Setelah ini dia bakal dikasih top 3 atau malah langsung diparkir di fight eliminasi gelar. Karena, jujur aja teman-teman, dari segi storyline, star power, dan hype, Gary udah punya semua bahan buat masuk jalur title shot. Tapi drama malam itu nggak berhenti di dalam oktagon. Begitu fight selesai dan backstage mulai rame sama petarung, tim, dan media, muncul momen panas yang langsung viral di timeline. Gary yang tadinya lagi santai ngasih selamat ke Arman Tsarukyan, tiba-tiba ikut terseret ke situasi yang nggak pernah dia rencanakan. Dalam video yang beredar, Gary kelihatan lagi negur dan nyamahin beberapa orang, sambil ngucapin selamat ke Tsarukyan. Sampai di titik tertentu, dia nyentuh bagian leher Khamzat Chimaev dengan cara yang menurut dia cuma bentuk sapaan harmless. Tapi buat Chimaev, sentuhan itu dianggap kurang ajar. Reaksi si serigala langsung berubah. Chimaev ngebales dengan tepukan keras di punggung Gary, bukan yang friendly-friendly lagi, tapi lebih kayak peringatan. Petugas keamanan buru-buru maju untuk misahin, tapi tensi udah keburu naik ke level jangan coba-coba. Gak lama setelah itu, Chimaev mendorong Gary sampai mundur beberapa langkah. Buat penonton yang lihat dari kamera backstage, suasana langsung berubah jadi vibes. Waduh, ini kalau nggak ditahan bisa jadi brawl beneran. Dan ingat teman-teman, yang lagi ribut ini bukan orang sembarangan, satu juara kelas menengah, dan satu rising contender yang lagi membangun brand sebagai calon bintang Irlandia baru. Penyebab utamanya ternyata simple. Dia mikir kalau Gary sengaja nyari spotlight, sengaja bikin sensasi, bahkan meniru gaya Conor McGregor demi ngangkat nama. Buat Chimaev, sikap kayak gitu bukan kelasnya petarung beneran. Setelah suasana di backstage reda, drama ini berlanjut ke konferensi pers. Chimaev dapat giliran duluan buat ngomong. Dia ngejelasin dari sudut pandangnya kenapa dia bereaksi keras. Dia bilang sentuhan itu nggak pantas, kesannya kayak mukul dari belakang, dan menurut dia kalau mau ngasih hormat harus ada cara yang lebih proper. Dia juga nyeletuk kalau Gary terlalu sibuk ngincar spotlight dibanding mikirin fight-nya sendiri. Bahkan dia sempat membandingkan Gary dengan Conor, dengan nada yang jelas nyindir kalau Gary cuma berusaha tiru gaya superstar tapi nggak akan pernah bisa nyampe level itu. Pas sesi Chimaev selesai, giliran Ian Machado Gary naik ke atas panggung, dan dia nggak menghindar sama sekali. Dia ngejelasin dari sisi dirinya. Menurut Gary, apa yang dia lakukan bukanlah bentuk provokasi. Dia nganggap Chimaev terlalu gampang tersinggung dan terlalu menganggap dirinya pusat dunia. Buat Gary, kejadian itu jadi bukti kalau Chimaev masih suka kebawa emosi, dan itu justru bukti kalau yang dewasa di situ bukan Chimaev, tapi dia. Di luar drama backstage itu, kemenangan Gary atas Belal Muhammad tetap jadi highlight penting, karena Belal itu bukan petarung ecek-ecek. Dia udah lama berada di level elite, punya streak kemenangan panjang, dan selama ini sering dianggap underrated. Gary ngalahin dia dengan dominan, bikin publik mulai serius ngebandingin Gary dengan para gatekeeper top 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.